Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Putri Rima dengan NIM 1905 10 20 38. Ingin menjelaskan sedikit mengenai stak atau tumpukan. Stak atau tumpukan berarti kumpulan suatu elemen di mana hanya elemen terakhir yang dapat kita lihat atau kita akses. Stak memiliki nama lain yaitu LIFO, yang berarti last in first out. Yang terakhir kali kita input, maka yang pertama kali kita ambil. Contohnya apa tuh? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah tumpukan buku yang ada di perpustakaan. Jika buku itu ditumpuk, maka yang ingin kita ambil pasti yang paling pertama. Yang paling pertama itu berarti yang paling terakhir kita masukkan. Atau contoh yang lain, misalnya ada kumpulan koran yang ingin kita bagikan. Pasti yang kumpulan paling pertama atau yang paling terakhir kita input, itu yang pertama kali kita bagikan. Contoh lain, misalnya ada batu bata yang ingin kita pick up, namun mau kita turunkan. Jika kita mau menurunkannya, maka batu bata yang paling terakhir kita masukkan, itu yang akan kita turunkan. Oleh karena itu, saya ingin membuat contoh programnya dari stack ini. Namun, perlu diketahui bahwa stack ini memiliki 5 operasi bilangan. Yang pertama itu adalah push. Push itu artinya bisa input, masukkan, pokoknya intinya kita memasukkan bilangan pada suatu array atau ruang kosong. Dan yang kedua itu adalah pop. Pop ini berarti kita menghapus bilangan yang paling terakhir. Dan yang ketiga itu adalah print atau tampilan. Jadi setiap bilangan yang kita input dan setiap bilangan yang kita hapus, hasil jadinya akan kita print. Yang keempat itu adalah clear. Clear itu berarti kita menghapus semua bilangan yang kita input, maupun dari array 0 sampai array terakhir gitu. Dan yang kelima itu exit. Jika kita tidak mau mengotak-ngatik program tersebut lagi, atau menginputkan atau mempopkan atau mentampilkan, maka kita akan pijit exit gitu. Di sini saya ingin mencoba untuk membuat programnya. Yang pertama itu kita tulis di sini program C++ dari stack. Yang pertama itu yang kita perlukan adalah membuat header. Header yang kita perlukan itu adalah seperti biasa include. Karena ini C++, kita pakai iostream.h. Yang kedua ialah conio.h. Yang ketiga adalah include stdlibh.h. Yang habis itu using namespace std. Ini merupakan headernya ya. Selanjutnya kita masuk ke program stacknya. Karena ini kita stack, maka kita harus buat struct. Struct ini artinya struktur gitu. Jadi harus kita struktur dulu semua programnya. Struct dari stack. Kita buat kurung kurawal, terus kita deklarasikan atau inisialisasi variabel, integer, data kita buat pilihannya itu 5 kali aja ya. Terus integer top. Kenapa top? Kenapa nggak di awal? Kalau di awal itu lihat nanti ya YouTube selanjutnya. Selanjutnya ini kita tutup. Yang selanjutnya ini kita buat stack tumpukan. Gunanya apa ini kak? Gunanya ini untuk memanggil ini kayak misalnya fungsi dan prosedur itu kan bilangannya dipanggil, ada main program, ada subprogram gitu. Jadi stack tumpukan ini digunakan untuk memanggilnya gitu. Yang selanjutnya itu kita buat void ya, karena di sini ada banyak subprogram, makanya kita buat pakai void. Di sini kita buat void inisialisasi dulu ya. Oh ya, satu lagi, karena di stack ini dia ada is full dan is empty. Jadi is full itu kalau misalnya program itu penuh, kan kita nggak bisa lagi dipuskan. Misalnya udah penuh nih ruangnya, kita paksa masuk, nggak mungkin kan. Jadi dia ada
is full, dan yang kedua itu adalah is empty. Is empty itu kosong. Misalkan kita mau popkan tapi bilangannya nggak ada, gimana? Nggak bisa kan? Jadi makanya ini dua diperlukan dalam step ini. Jadi kita harus buat inisialisasinya itu integer dari is empty. Empty ini kan kosong kan, jadi kita buat empty sama integer is full. Selanjutnya itu kita buat lagi void untuk buat subprogramnya. Voidnya void push ya, karena yang pertama itu push kita memasukkan data. Jadi sini integer data. Ini kita bagi dua aja ya. Selanjutnya itu kita buat apa lagi? Kita buat void. Tadi yang kedua adalah pop. Dan yang selanjutnya kita buat main. Terus kita buat sistem CLS. Ada yang nanya sistem CLS ini buat apa gitu. Sistem CLS ini buat clean screen, atau kita menghapus layar tanpa harus membuka dan menutupnya kembali gitu. Jadi harus pakai clean screen ini harus pakai either si Conio, makanya kita harus buat Conio dan harus kita buat clean screen. Satu lagi, Conio ini harus pakai Catch gitu. Lalu kita lanjut ke integer, pilih input. Sorry, ini nggak ada ininya, belum habis. Kita bisa save variabel i ya, misalnya gitu. Terus kita buat inisialisasi. Di sini ada perulangan karena biar enak kita buatnya pakai do aja. Do. Kita buat cetak apa aja ya? Cetak si yang pertama itu kan kita mau push ya. Push dulu, push atau input data. Kita buat cetak satu, mau pilihan apa, push, baru and main. Yang kedua itu kita mau apa tadi? Pop ya, atau menghapus data. Yang ketiga itu kita mau print atau tampil data, kita buat print aja. Yang keempat itu adalah clear atau menghapus semua data yang sudah kita input maupun kita pop. Yang selanjutnya itu kita taruh sini aja. Yang selanjutnya itu code 5 ya. Itu adalah exit atau hapus semua data. Baru inline lagi. Terus kan banyak pilihannya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau pilih yang mana, terus kita tuh harus pakai switch case. Nah, kita harus tulis switch case di sini. Pilih dengan scan input, atau boleh pilih juga, nanti kita pilih aja ya. Sorry, pilih, baru kita buat switch case-nya. Switch, pilih, sorry ini tetap. Setelah itu kita buatlah, ini nggak mungkin langsung di push pop apa operasinya gitu kan. Baru kita buat lagi operasinya. Yang pertama untuk case yang pertama kita buat di sini. Case yang pertama itu kan si push. Kalau push itu artinya kita menginputkan data. Jadi kalau misalnya datanya penuh, nggak bisa dong kita inputkan gitu kan. Makanya kita buat pertama itu harus jika dia full
habis sama dengan satu ini bilangan ya. Terus kita cetak tumpukan penuh. Itu kurang. Maka jika else-nya maka data yang akan diinput atau yang akan di-push dengan scanf atau chain input, baru ditulis di sini push input. Ini gunanya untuk memanggil lagi program yang lainnya gitu. Karena kan nggak mungkin ini aja gitu, ada operasi lain. Kenapa nggak disiapkan satu case aja kak? Karena di sini nanti akan bertumpuk itu jelek, jadi kita harus manggil yang lain. Terus masuk ke case yang kedua. Case 2-nya apa tadi ini? Case 2-nya itu adalah pop. Case 2-nya pop, maka kita jangan masuk case 2 pop dulu. Sorry, saya salah. Karena di sini tuh kan ada si Konio, maka dia harus setiap case sama ada switch kan. Kalau Konio terakhirnya itu harus ada catch, dan si switch ini terakhirnya itu harus ada break. Maka di sini kita buat si inputnya ini kita pulang dulu ya, karena ini di si case 1, maka kita buat di sini code inline dulu biar enak. Maka di sini kita buat get dan kita buat break kurung. Selanjutnya kita buat case 2. Case 2 nya nggak muat ya, mungkin ini sebaliknya aja. Terus kita bagi dua lagi biar hemat. Kita bagi dua dulu biar aman. Terus yang selanjutnya itu case 2. Case 2 tadi siapa sih? Si pop. Kita tulis case 2 nya itu, kita buka kurung kurawal. Kalau si pop ini, kalau misalnya kan dia gunanya untuk menghapus. Kalau misalnya datanya kosong gimana dong, mau dihapus apanya gitu. Makanya pertama kita buat if jika dia kosong is empty sama dengan 1, maka cetak tumpukan kosong. Kalau tadi cetak tumpukan penuh ya, ini tumpukan penuh, maka ini cetak tumpukan kosong. Gimana kalau tumpuknya nggak kosong kak? Penuh, ada isinya gitu. Maka kita buat else. Maka else cetak data yang akan di pop atau dihapus ya. Habis itu kalau yang akan di pop, dia akan di chain atau di scan sebagai tumpukan data. Tumpukan top. Untuk apa ini kak? Tunggu ya, saya tulis dulu. Tumpukan top dengan variabel tadi kan ada push ya di situ. Kita buat pop dulu. Di sini tumpukan data ini, tumpukan top ini berfungsi kan. Yang pop ini kan berfungsi kalau di stack dia akan menghapus elemen yang terakhir kali masuk. Jadi yang paling terakhir itu misalnya ada gimana kita buat di sini ya. Misalnya kita ada setumpuk data isinya 5. Misalnya ada 3, 4, 1, 7, 3. Tapi kan harus diurutkan dulu di descending kan. Itu kan nanti di tampilan. Jadi misalnya dulu. Jadi yang kita hapus itu bukan yang 7, bukan 1, bukan 4 atau 3, tapi yang 3 yang paling terakhir gini yang kita hapuskan. Kalau misalnya yang di pop. Nah, ini pop, jadi kita buat untuk memanggil lagi nanti
operasinya yang lain gitu. Baru ini kita tutup, kita cetak inline lagi biar rapi ya. Terus kita, karena ada konnya, kita gauge-kan, terus kita break-kan. Nah ini yang case kedua. Yang case ketiganya kita buat lagi case ketiga. Case ketiganya kita buat lagi. Case ketiga itu tadi apa? Coba lagi nih, case ketiga itu adalah print ya. Print atau tampilkan. Karena di soal disuruh tampil, tapi dia dalam urutan descending atau dari besar ke kecil kayak gini nih. Tapi kalau dari besar ke kecil jadinya 7, 4, 3, 3, 1 gitu. Kita buat lagi. Jika if dia empty atau kosong, nggak ada yang bisa diurutkan. Kalau penuh nggak apa-apa, bisa diurutkan gitu. Is empty sama dengan 1, maka cetak tumpukan kosong. Kosong yang lain muat guys. Terus selanjutnya itu kita buat akun inline. Kita buat ini kan misalnya rupanya dia nggak kosong, kita buat si else nya. Terus else integer temp, integer j. Kita buat lagi nih inisialisasi variabel yang baru, kita buat lagi si temp sama si j gitu, biar nggak bergabung sama yang itu tadi. Terus kita buat code, cetak dulu si datanya, jadi nanti ada outnya, ada data sama dengan gitu, data sama dengan inline, data sama dengan inline. Setelah itu kita buat lagi perulangan. Di sini masuk sortingnya atau pengurutan secara descending. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari semua tumpukan, berarti tumpukan top ya, yang paling tinggi, tumpukan dot top, i plus plus. Terus kita buat lagi for yang kedua, karena dia sorting, jadi j sama dengan i, terus j lebih kecil sama dengan ya, karena 0 ya. Ini kan tadi datanya 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 lebih kecil dari tumpukan top, maka j plus plus. Buat if, kita buatnya tumpukan data i, bukan dot data i lebih kecil dari tumpukan dot data j lebih kecil ya. Misalnya nih tumpukan data i 0, j sama dengan ini dulu ya, ini 0, i nya 0, j nya sama dengan 0 lebih kecil dari 0 nggak mungkin, berarti j plus plus. Maka tumpukan data 0 lebih kecil dari 1, 3 lebih kecil dari 4. Iya, maka dia gunain pertukaran, karena kita ada descending. 4 seharusnya jadi 3 jadi 4 gitu. Maka kita panggil variabel temp, kita buat variabel temp sama dengan tumpukan data i. Kita simpan dulu si data i nya itu di temp data i. Terus tumpukan j aja kita buat deh biar enak. Jadi si yang 4 ini kita simpan, karena tumpukan datanya yang pertama, yang mau kita ubah nih si 4 harusnya ketiga gitu. Kan data disingkat aja ya, tumpukan data i gitu.
berarti tumpukan data, berarti tumpukan data semula sama dengan si TMP. Nah, di sini saya akan jelaskan. Misalnya kita ambil satu contoh nih, si 3 dan 4. Berarti si 3-nya ini tumpukan data I, si 4 ini tumpukan data C. Berarti 3 lebih kecil dari 4. Iya, benar. Maka si tempat ini jadinya si tumpukan data si J. Jadi tempat ini gantinya 4. 4 gantinya 4. Terus tumpukan data J. Data J tadi sama dengan si data I. Data I tadi berapa data I? Data I kan 3. Berarti si J ini tadi 3. Tumpukan data I-nya sama dengan TMP. TMP ini tadi berapa? 4. Jadi tumpukan data I sama dengan 4. Tumpukan data si J jadi 3. Berubah dia. Berubah tempat gitu. Jadi yang disimpan sama komputernya. Selanjutnya kita code si apa yang kita code si data J apa data I? Benar itu data I karena dia yang dirubah gitu. Tumpukan data I. Data I. Mod. Data I. N-line. Terus kita tutup dia. Dan kita buat get dan break. Ini baru 3 case guys. Selanjutnya itu case keempat. Case keempat tadi clear data. Clear data itu nanti kita panggil lagi ya. Case keempatnya ya. Kita buat clear data berarti menghapus semuanya. Gimana caranya Kak menghapus? Kita buat aja tumpukan topnya sama dengan min 1. Kalau tumpukan datanya 0 kan masih ada tuh. Karena kan array dimulai dari 0. Maka tumpukan data itu kita mulai dari min 1 aja, jadi kosong deh habis semuanya. Jadi kita buat di sini inisialisasi. Mau langsung pun boleh panggil juga nanti boleh. Terserah enaknya gimana. Kalau saya nanti aja panggil di terakhir. Inisialisasi code sama dengan lebih kecil tumpukan kosong. Aduh. Jadi operasinya nanti itu di mesin di inisialisasi ini. Tumpukan kosong ini guys, tumpukan kosong. Terus n-line ya, n-line jangan tekan. Terus kita buat di sini gauge, kita buat break. Berarti ingat dulu ya yang kita buat inisialisasi yang saya buat di program ini. Ada si pop tadi, si push tadi, push integer data ini nih. Integer data nih input, push input atau integer data di pertama yang kita buat. Ini integer data push. Terus pop dan si inisialisasi. Itu ingat berarti ada 3 ya. Jadi nanti operasinya kita taruh aja di bawah. Selanjutnya kita buat selanjutnya itu adalah yang terakhir exit. Case 5. Case 5-nya ya. Case 5. Kita buka kurung awal. Kita buat kurung awal. Terus di sini kita buat spasi aja. Kita buat spasi di sini. Bukan spasi tulisan ya, spasi ketik di itu. Spasi. Terus langsung break karena biar out, langsung out. Jadi kita mau pijit exit 5 spasi langsung out gitu programnya. Terus gimana Pak kalau misalnya pilihannya kita buat 6? Makanya kita buat di sini default untuk nggak ada pilihannya. Kalau dia default cetak tidak ada dalam pilihan. Dalam pilihan ya 1, 2 sorry 1 ya kok emang terus Kak
sebanyak kapan, ini kan tadi awalnya ada 2 kan, sebanyak kapan kegiatan tersebut kita ulang. Sebanyak, kita tulis ya while pilih ini adalah yang kita inputkan tadi, lebih kecil sama dengan 1, dan pilihannya tadi kan ada 5, makanya pilih lebih kecil sama dengan 5. Kenapa nggak ada breaknya lagi kak? Gitu. Oh ini 2 ya bener, karena ini do-nya. Kalau awal do-nya ada yang atas ya. Kenapa nggak kita tulis lagi breaknya? Karena case-nya itu udah berakhir di sini, kurung kawal ini. Dengan ini kurung kawal untuk yang do, maka tidak ada lagi breaknya. Tuh, selanjutnya ini kan tadi kan ada saya bilang ada 3 tuh kan, ada yang pop, ada push integer data atau push input, pop, sama inisialisasi. Maka kita buat lagi di sini untuk fungsi untuk mengecek. Sorry ya, ada 2 lagi ternyata. Kan tadi saya bilang ada is empty dan is full. Jadi kita buat lagi untuk mengecek apakah stok kosong. Sebenarnya ini nggak perlu juga kita tulis, tapi kan karena ada slash 2 biji nggak apa-apa, karena dia nggak mempengaruhi program. Untuk mengecek apakah stoknya kosong, kita buat integer is empty, integer is empty, kita kurung if tumpukan top-nya apakah sama dengan min 1, maka kita return di 1, return 1. Yang else maka return di 0. Di sini ada nilai kebenaran atau boolean. Kan kalau misalnya topnya kosong, berarti min 1 sama dengan 1, berarti dia salah dong gitu. Berarti dia empty. Artinya kalau 1 itu benar dan 0 itu salah. Berarti kalau tumpukan topnya min 1 apakah sama dengan min 1? Ini kan tanda sama dengannya 2, jadi benarnya. Berarti min 1 sama dengan 1. Iya. Maka kita return ke 1, makanya benar. Makanya si benar ini, maka benar si is empty-nya ini kosong, berarti semuanya itu kosong gitu. Kalau dia salah, dia bakal berarti tumpukannya nggak kosong gitu. Dan yang selanjutnya kita buat kalau kosong, berarti lawannya itu adalah full. Kita buat fungsinya sama kayak ini ya, nggak usah kita tulis lagi untuk mengecek, langsung ke integer aja, is full, terus kita buat pengandaian lagi jika kalau penuh dia tumpukannya berapa dong? Tumpukan paling tingginya berapa kalau kita buat 5? Tumpukan tingginya berarti 5 kurang 1. Kenapa 5 kurang 1? Karena dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling tinggi adalah 4. Karena 5 data tadi yang dideklarasikan di awal. Sama juga kayak tadi. Ini apakah? Nah, kita buat lagi. Return ini kita tutup ya, tutup kali. Return 1 benar, terus kita ikutin sini aja, house nya sih nah. Ini karena satu statement kita nggak perlu kurung awal, karena hanya lebih dari satu statement aja baru boleh ditulis kurung awal. Sebenarnya tulis aja pun nggak apa-apa. Terus baru kembali yang ke 3 tadi. Lanjut ya. Saya buat di sini inisialisasi aja yang kedua, yang terakhir tadi inisialisasi yang di ini. Ini di case keempat inisialisasi. Kita buat inisialisasi itu kan artinya di sini case keempat itu artinya apa? Ini kan inisialisasi. Case keempat itu tadi apa? Si clear. Jadi gunanya si clear itu menghapus semua data. Makanya kita buat di sini
tumpukan topnya itu adalah min 1. Jadi kan nggak ada lagi arah ini gitu. Jadi kita buat di sini void. Ini void dia lupa karena manggil dia. Void tumpukan top. Sebenarnya boleh nulisnya di awal langsung di sini gitu, tapi kan biar rapi gitu, karena kan di sini 10 karena banyak pemanggilan gitu, banyak perulangan juga gitu. Misalnya kita mau input ini banyak, terus kita mau nge-clear lagi, udah kita input kita clear, kita input kita clear, kan 2 kali manggil atau selanjutnya atau enggak terhingga. Maka kita buat pemanggilan aja gitu biar enak. Terus void push ya, atau integer data gitu. Karena pertama tumpukannya itu min 1, karena dideklarasikan di awal tumpukan topnya itu min 1 atau enggak ada apa-apa, maka kita harus nambah tumpukan dot top plus plus ya. Terus selanjutnya tumpukan dot data, di scan jadi tumpukan dot top sama dengan data. Loh kenapa gini kak? Kayak mana buatnya? Misalnya nih suatu kita mau masukkan 5 tadi kan. Yang pertama kita mau masukkan 3. Berarti tumpukannya topnya kan pertama min 1. Kita tambah 1 jadi 0. Di array ke 0 tumpukan data, tumpukan topnya berarti 0 kan. Tumpukan dot data 0 sama dengan si datanya tadi 3, berarti tumpukan dot data array ke 0 isinya itu sama dengan 3 gitu. Kalau kita mengulang lagi nggak apa gitu juga gitu. Terus selanjutnya itu adalah void pop. Oke, tadi di start dijelasin kan kalau misalnya dia mau pop berarti yang terakhirnya kita hapus, bukan yang paling depan atau yang tengah gitu. Jadi kita harus menghapus yang paling terakhir. Yang terakhir itu dideklarasikan sebagai tumpukan dot top, array ke terakhir gitu, karena top paling atas gitu. Terus kita buat tumpukan top sama dengan tumpukan top dikurang 1. If tumpukan sudah selesai. Kalau ini yang pop, berarti tumpukan, misalnya kita buat yang tadi nih, yang data terakhir ini kan, berarti kita menghapus si 3 kan, menghapus isi 3. Ini dalam urutan yang enggak ada scanning dulu ya. Berarti di tumpukan topnya ini 3, tumpukan top sama dengan tumpukan top kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena array-nya dari 0 gitu kan. Jadi tumpukan topnya sama dengan 5 kurang 1, 4, jadi 4. Isinya 4. Jika tumpukan 4 lebih kecil dari 0, maka tumpukan dot top kurang 1. Oke, selesai dari saya. Ini dia programnya. Terima kasih bagi yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.